Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah secara virtual. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, hiduplah dalam kasih Allah. Kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar mengasihi orang yang membenci kita itu gak gampang. Namun hal ini jangan jadikan sebuah alasan untuk kita melanggar firman Tuhan. Karena apabila kita tetap menaruh kebencian kepada sesama, firman Tuhan katakan tidak ubahnya kita sama seperti seorang pendusta. Dan dapat dipastikan kita juga membenci Allah, sang pencipta manusia itu. Paulus pernah menasihati kepada jemaat yang ada di Roma. Dia katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk membenci sesama manusia. Karena Allah terlebih dulu telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa dan tidak layak. Jika demikian, apa ukuran orang yang hidup dalam kasih Allah itu? Yang pertama adalah orang yang hidup dalam kasih Allah, ia berbuat baik kepada siapa saja. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47 berbunyi demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perlu saudara ketahui, banyak orang di dunia ini berbuat baik karena ada kepentingan pribadi. Mereka berbuat kebaikan supaya mendapatkan kebaikan dari orang lain. Manusia bisa berbuat baik karena mereka lakukan pilih kasih untuk mendapatkan keuntungan semata. Bahkan mereka berkata, apabila seorang berbuat baik kepadaku, maka aku berbuat lebih baik terhadap orang itu. Tetapi apabila seseorang berbuat jahat kepadaku, maka aku pun dapat berbuat lebih jahat terhadap orang itu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Dalam kekristenan, kasih itu bukan sekedar teori, tetapi kasih itu adalah kehidupan nyata yang harus dibuktikan. Jadi, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, pastilah orang yang dapat berbuat baik kepada siapa saja. Yang kedua, orang yang hidup dalam kasih Allah adalah ia menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain apa adanya itu berarti tidak membeda-bedakan apapun latar belakang dan status orang lain. Dengan tulus dan rendah hati, orang tersebut mau menerima keberadaan orang lain. Peristiwa ini pernah terjadi ketika orang-orang Farisi membawa perempuan pezinah kepada Yesus untuk dihukum. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 10-11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perlu kita sadari, Yesus mengampuni perempuan berdosa ini bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa. Tidak. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada guru-guru Farisi bahwa manusia tidak berhak menghakimi kesalahan orang lain jika hidupnya tidak lebih baik dari orang lain. Memang benar, kita tidak bisa mengubah orang lain.
Namun yang bisa kita lakukan adalah diri kita sendiri yang harus berubah. Melalui perubahan pada diri sendiri, orang lain pun akan diubahkan. Seperti perumpamaan anak yang terhilang, sang bapa tetap menerima anak bungsunya walaupun ia telah jatuh dalam berbagai dosa. Saat anak bungsu itu datang kembali kepada bapa untuk meminta ampun, bapaknya berlari memeluk anaknya yang terhilang itu dan mengampuninya. Sang bapa menerima anaknya kembali apa adanya. Firman Tuhan dalam surat Ibrani dikatakan di sana, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kasih Allah itu total, saudaraku. Kasih Allah itu menerima apa adanya. Jika demikian, sudah sepatasnya kita yang telah menerima kasih Allah, kita juga bisa mengasihi orang lain apa adanya tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kasih Allah adalah orang yang suka mengampuni. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya perihal pengampunan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, mengampuni itu tanpa batas. Mengampuni itu enggak hitung-hitungan. Jika kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus, dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, Yesus pun sanggup memberikan pengampunan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tubuhnya sudah penuh dengan darah, dagingnya pada waktu itu tercapik-capik. Namun Yesus tetap sanggup untuk mengampuni orang yang menganiayanya. Luar biasa, dalam keadaan kesakitan pun Yesus melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa rasa sakit kecewa yang kita alami tidak sebanding dengan Yesus alami ketika menanggung dosa kita. Oleh sebab itu, jika Tuhan Yesus sanggup melakukan pengampunan kepada orang lain, kita pasti sanggup untuk melakukannya juga. Ada Roh Allah yang akan selalu memampukan kita dan memberikan kesanggupan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Apapun penderitaan kita, belajarlah mengikuti teladan Yesus dan hiduplah dalam kasih Allah. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk belajar mengasihi kepada sesama. Dan kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus memampukan diri kami. Di hadapan kami ada anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan sucikan agar kami boleh layak berkenan melakukan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya akan memimpin perjamuan ini. Ambillah roti dan angkatlah roti di atas kepala kita, dan kita memberikan penghormatan kepada Allah. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Angkatlah cawan anggur di atas kepala kita dan berikanlah penghormatan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menjalankan perjamuan kudus. Kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan yang tidak pernah sia-sia, yang sudah menebus dosa kami, yang sudah menjamah dan mengangkat sakit kami, yang sudah memberikan kekuatan kami ketika kami lemah. Dan kami bersyukur kiranya perjamuan ini tetap mengikat hubungan kami bersama dengan Tuhan dalam persekutuan kasih bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.